Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Nama Bapak Ade Sudarsono, mengajar di kelas 5 SDN Sanggol 3 Kota Cirebon. Kita akan belajar matematika sekarang. Belajar apa, Pak? Oke, kita akan lihat dulu ke sini ya. Belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan sebenarnya tidak asing untuk kalian kelas 5. Kenapa? Karena ketika kelas 4 kalian sudah belajar tentang pecahan. Pak, kenapa belajar lagi? Iya, kita akan belajar untuk mengulang ke tingkat yang lebih tinggi tentang matematika. Ya, sebelum belajar, ada baiknya di kala pandemi seperti ini, Pak Ade ingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Ya, yang pertama, menggunakan masker. Jangan lupa menggunakan masker. Ya, agar kalian terhindar dari COVID-19. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Itu harus dibiasakan untuk membunuh virus-virus yang ada di tangan kalian. Yang ketiga, yaitu jaga jarak antar teman minimal 1 meter. Yang keempat, ya, tidak berkerumun. Jadi hindari kerumunan, jangan bermain, jangan berkumpul-kumpul, dikurangi demi menjaga kesehatan kita. Yang kelima, yaitu dikurangi mobilitas kita, yaitu tidak bepergian, tidak keluar rumah apabila tidak perlu. Itulah protokol kesehatan yang akan Pak Ade ingatkan pada kalian. Selanjutnya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Tujuan pembelajarannya nih. Jadi kita mempelajari pecahan saat ini ada tujuannya sayang. Ya, kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuannya. Memahami cara penjumlahan dan pengurangan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Oke, untuk langkah selanjutnya Pak Ade akan memberikan contoh-contoh sebagai berikut. Ya, matematika kelas 5 operasi hitung pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama, yaitu ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Oke, sekarang mari kita lihat contoh. Contoh, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Oke, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Untuk kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4, sekarang kita kembali ke pecahannya. Jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan per 12 ditambah per 12. Lalu untuk bagian pecahan sebelah kiri, 12 dibagi 3 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 3. Jadi 8/12 ditambah 3/12 atau sama dengan 11/12. Nah,
Gimana anak-anak? Sudah jelas belum? Oke, sekarang Pak Ade ulang satu kali lagi ya. Coba perhatikan pada layar HP atau PC kalian. Lihat. Oke, perhatikan soal berikut ya. 2/3 ditambah 1/4. Sama dengan. Jadi begini sayang. Kita harus samakan dulu antara penyebutnya. Gimana caranya? Kita cari KPK-nya. KPK. KPK itu kelipatannya. Kelipatan 3 dan 4. Di sini kita cari ya. Kelipatan. Kelipatan 3 sama dengan, yaitu 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. Titik-titik dan seterusnya ini tuh ya. Dan kelipatan dari 4 kita cari lagi. Kelipatan 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 menjadi 16. 16 tambah 4 yaitu 20. Dan seterusnya. Nah, anak-anak cari dulu angka yang sama dari kelipatan 3 dan kelipatan 4. Di sini ditemukan, Pak, ada yang sama. Oke, angka berapa sayang? Angka 12. Ya, maka 2/3 ditambah 1/4 adalah kita tulis dulu seperti ini Nah, lalu kalau sudah ketemu 12 langsung saja 12 taruh di sini. Oke? Nah, setelah 12 kita cari penyebutnya. Penyebutnya yaitu 12 dibagi 3, hasilnya berapa sayang? Yaitu 4. Nah, 4-nya dikali 2. Ya. Berapa hasilnya? 8. Lalu sebelah kanan, untuk sebelah kanan sama. 12 dibagi 4. Berapa hasilnya 12 dibagi 4? Hasilnya yaitu 3. 3-nya dikali dengan 1. Berapa? Jadi tetap 3 sama dengan, nah, yang dijumlahkan yaitu hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Jadi tetap penyebutnya yaitu 12, yang dijumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 3 berapa? Iya, betul, 11. Nah, ini jawabannya 11/12. Gimana? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan terlebih dahulu dengan menyamakan penyebut. Ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Jadi, langkah untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan kurang lebih sama. Kita coba contohnya dulu ya. Yaitu 4/5 dikurang 3/4 sama dengan titik-titik-titik. Penyelesaiannya, langkah pertama, carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut pecahan tersebut, yaitu 5 dan 4. Dan dari sini KPK 5 dan 4 yaitu sama dengan 20. Selanjutnya ubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan penyebut 20. Yaitu 4/5 dikurang 3/4 sama dengan per 20 dikurang per 20. Untuk yang sebelah kiri, 20 dibagi 5 dikali 4. Dan untuk yang sebelah kanan, 20 dibagi 4 dikali 3. 20 dibagi 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 16. Dan 20 dibagi 4 dikali 3,
Hasilnya sama dengan 15. Lalu 16 per 20 dikurang 15 per 20 sama dengan 1 per 20. Jadi 4 per 5 dikurang 3 per 4 sama dengan 1 per 20. Ya, jadi tentang penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan itu sebenarnya sama ya anak-anak. Pak, kenapa sama? Iya, kenapa sama? Yaitu dicari penyebutnya dahulu. Disamakan penyebutnya dahulu. Begitupun penjumlahan dan pengurangan disamakan penyebutnya baru bisa dikerjakan. Yaitu dengan cara pembilang diambil pembilang. Akan keluar hasilnya seperti contoh yang tadi ada di video ya. Oke, perhatikan soal berikut ya. Oke, perhatikan ya. 4 per 5 dikurangi 3 per 4 sama dengan A. Penyelesaiannya pun sama. Kita harus mencari KPK-nya dulu untuk menyamakan penyebutnya. Penyebutnya yaitu 5 dan 4. Kita harus cari KPK-nya. Sama seperti penjumlahan yang tadi. Oke, kita cari langsung ya. Kelipatan 5 sama dengan, kita cari 5 ditambah 5 menjadi 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. Dan seterusnya. Ya. Kita cari juga kelipatan 4-nya. Kelipatan 4. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 4, 24. Dan seterusnya. Gimana? Udah ketemu belum? Kira-kira kelipatan persekutuan terkecilnya, KPK-nya untuk pembilang. Udah ketemu belum untuk penyebutnya? Angka yang sama. Sudah. Di sini ada angka 20 yang sama. Berarti penyebutnya dirubah menjadi angka 20. Oke, kita kerjakan ya. Di sini langsung tulis saja 20. Untuk pembilangnya sama seperti penjumlahan. 20 dibagi 5. Hasilnya berapa sayang? 4. 4-nya dikali dengan 4. Hasilnya berapa? 16. Jadi di sini ditulis 16. Untuk yang sebelah kanannya 20 dibagi 4 hasilnya berapa? 5. 5 dikali 3 hasilnya berapa? 15. Kita tulis di sini 15. Sama dengan, bisa langsung dikurangin, yaitu 16 diambil 15 sama dengan berapa? 1. Gimana anak-anak? Sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Ya? Pak Ade rasa sudah jelas ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan mencoba belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yuk kita lihat lagi. Oke, kita mulai dengan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran itu contohnya 2/3 per 5 dan 3/5 per 6. Dan kedua pecahan campuran ini dapat diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. 2/3 per 5 sama dengan titik-titik-titik per titik-titik-titik.
untuk yang bawahnya atau penyebutnya itu tidak berubah, tetap 5. Kemudian untuk yang atasnya itu kita dapatkan dari hasil operasi 5 dikali 2 ditambah 3. Yang menjadi sama dengan 13/5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 23/5 sama dengan 13/5. Kemudian untuk yang pecahan campuran 3/5/6 sama dengan, untuk yang atasnya menjadi 6 dikali 3 ditambah 5, dan untuk bawahnya tidak berubah per 6. Kemudian 6 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 23/6. Jadi pecahan biasa dari 35/6 sama dengan 23/6. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Nah, menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian, kamu menyamakan penyebutnya atau yang bawahnya dari kedua pecahan tersebut. Dan selanjutnya, kalian lakukan operasi hitung, penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 1/1/2 ditambah 2/1/3 sama dengan titik. Penyelesaiannya, 1/1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1/2. Dan kemudian untuk yang pecahan 2/1/3 menjadi 3 dikali 2 ditambah 1/3. Yang sama dengan 3/2 ditambah 7/3. Lalu, dari kedua pecahan biasa ini, kita lakukan operasi hitung penjumlahan. Kita mulai dengan mencari KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Sehingga penyebutnya di sini kakak rubah menjadi per 6 ditambah per 6. Lalu, untuk merubah pembilangnya, untuk yang sebelah kiri, yaitu 6 dibagi 2 dikali 3. Sama dengan 9. Dan untuk yang kanan, 6 bagi 3 dikali 7. Sama dengan 14. Sehingga kita dapatkan 9/6 ditambah 14/6. Sama dengan 23/6. Atau jika kita rubah lagi menjadi pecahan campuran, hasilnya menjadi 3/5/6. Tentunya masih ingat ya, cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang untuk contoh yang pengurangan, 2/1/4 dikurang 1/1/5 sama dengan titik. Yang pertama, 2/1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 4 dikali 2 ditambah 1/4. Dan untuk yang 1/1/5 itu menjadi 5 dikali 1 ditambah 1/5. Yang hasilnya menjadi 9/4 dikurang 6/5. Lalu setelah ini kita samakan penyebutnya. KPK dari 4 dan 5 yaitu sama dengan 20. Sehingga menjadi per 20 dikurang per 20. Lalu setelah itu kita samakan, kita rubah pembilangnya. Untuk yang sebelah kiri, 20 dibagi 4 dikali 9. Hasilnya sama dengan 45. Dan untuk yang kanan, 20 dibagi 5 dikali 6. Hasilnya sama dengan 24.
Jadi 45 per 20 dikurang 24 per 20 sama dengan 21 per 20. Dan pecahan biasa ini bisa kita rubah lagi menjadi pecahan campuran menjadi bentuk 1 per 20. Nah, itu tadi cara yang pertama. Lalu, bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua ini yaitu memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian, kamu lakukan operasi hitung yang sesuai, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, seperti ini. Kita ambil contoh yang tadi ya, yaitu 1 per 2 ditambah 2 per 3 sama dengan titik. Penyelesaiannya 1 per 2 ditambah 2 per 3, kita pisahkan bilangan bulatnya, yaitu 1 dari yang sebelah kiri dan 2 dari yang sebelah kanan. Ini kita lakukan operasi penjumlahan, sehingga 1 ditambah 2 dalam kurung, kemudian ditambah pecahan yang sebelah kiri 1 per 2 ditambah pecahan yang kanan 1 per 3. Dan untuk penjumlahan bilangan bulatnya 1 ditambah 2 menjadi 3. Dan untuk penjumlahan pecahannya 1 per 2 ditambah 1 per 3. Ini kita samakan penyebutnya dulu menjadi per 6 ditambah per 6. Lalu kita rubah pembilangnya. Untuk yang sebelah kiri 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3. Dan 6 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan 3 ditambah 3 per 6 ditambah 2 per 6. Dan 3 per 6 ditambah 2 per 6 menjadi 5 per 6. Lalu setelah itu kita gabungkan lagi menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 3 5 per 6. Dan hasilnya sama seperti cara yang pertama tadi. Sekarang kita coba pengurangannya ya. Contohnya 21 per 4 dikurang 11 per 5. Sama dengan bilangan bulatnya dulu, yaitu 2 dikurang 1 dalam kurung ditambah pecahannya 1 per 4 dikurang 1 per 5. 2 dikurang 1 menjadi 1. Dan untuk pecahannya kita samakan dulu penyebutnya, yaitu kita cari KPK dari 4 dan 5 yang sama dengan 20, sehingga menjadi per 20 dikurang per 20. Setelah itu kita rubah pembilangnya. 20 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 5, dan 20 dibagi 5 dikali 1 sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah 5 per 20 dikurang 4 per 20. Sama dengan 1 per 20. Ya, nah di sini kita bisa menyimak tadi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Anak-anak di situ bisa menyimak jadi bahwa pecahan ini sebenarnya ada di sekeliling kita. Dan pecahan ini juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di sekeliling kita di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, setelah ini Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Tugas itu nanti akan kalian tulis dan kalian kerjakan, diserahkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Ya, lihat nih. Sekarang tugasnya kalian lihat ke layar. Ya, nanti kalian akan mengerjakan tugas dan diserahkan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Oke, lihat tugasnya. Yang pertama, 1 per 3 ditambah 6 per 7. Yang kedua,
2 1/3 ditambah 3 3/4. Yang ketiga, 2/3 diambil 1/7. Yang keempat, 5 2/3 diambil 3 1/2. Tugas itu kalian serahkan kepada ibu dan bapak guru kelas kalian. Demikian pelajaran yang Pak Ade sampaikan dan penjelasan yang Pak Ade sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa menemani belajar kalian dari rumah. Tetap semangat, tetap sehat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring me